Alhamdulillah bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man ata'a wa syakara wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqul man absara wa nazara. Allahumma wa salli wa sallim ala nabiyyin 'azim Sayyidina Muhammadin bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati bi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita memasuki pergantian tahun baru Masehi dari tahun 2022 ke 2023. Padahal kita menjadikan momentum tersebut, meskipun sebenarnya tidak harus menunggu pergantian tahun, untuk senantiasa kita terus mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, karena memang hal itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk bisa memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan al-muhasabah, mengevaluasi diri, mengevaluasi apakah amal-amal kita lebih banyak bernilai ibadah atau tidak, apakah amal kita tidak banyak yang soleh ataukah amal yang salah. Hidup di dunia merupakan upaya untuk mendapatkan bekal yang banyak dan kehidupan di akhirat yang bahagia. Oleh karena itu, melakukan perhitungan terhadap prestasi amalia kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Itu pula menjadi sebab mengapa begitu pentingnya bagi kita untuk memperhatikan wasiat daripada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Di samping itu, di dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk melakukan evaluasi diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang menjadi masalah bagi kita di kemudian adalah dalam soal apa saja yang kita harus menghisab diri. Tentu saja yang harus kita hisab atau kita evaluasi adalah hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di akhirat kelak. Bila hal ini bisa kita pertanggungjawabkan, maka bahagialah seseorang dalam kehidupannya di akhirat. Dan bila tidak, maka tentu saja kesengsaraan yang akan dirasakannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Beliau bersabda, la tazulu qadam 'abdi fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba', an umri fi ma afna, wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi, wa an malihi min ayna iktasabahu, wa fi ma anfaqahu, wa an jismihi fi ma ablah. Tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 hal perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan badannya untuk apa dipergunakan. Mengingat keempat hal tersebut di atas,
yang perlu kita pertanggungjawabkan, maka mari kita memahaminya menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, tentang umur manusia. Yang telah kita ketahui bahwa panjang dan pendeknya umur telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti semakin besar bilangan umur seseorang, berarti semakin dekat dirinya pada kematian. Berbicara soal umur bukan berarti berbicara soal waktu. Bagi kita sebagai muslim sebenarnya tidak begitu penting kapan kita akan mati. Tetapi yang terpenting adalah dalam keadaan bagaimana diri kita ketika kematian itu datang. Apakah dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah dalam keadaan yang sebaliknya? Yang Allah kehendaki sebagaimana ayat di atas adalah jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan kita sebagai seorang muslim, yakni tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan hidup di dunia untuk selalu beramal soleh dan menyegerakan diri dalam melakukannya. Terlalu banyak contoh orang-orang yang menyesalkan karena menunda-nunda amal soleh yang harus dilaksanakannya di dalam kehidupan akhirat. Orang-orang akan menyesali diri sangat banyak. Yang kedua adalah tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mewajibkan kepada kita untuk mencarinya di dunia ini sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, menuntut ilmu tidak ada batasnya kecuali pada saat kematian. Dengan ilmu semestinya manusia semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Seperti yang sudah banyak terjadi, sehingga dengan ilmu itu begitu banyak manusia yang sombong, bahkan dan ilmunya sedikit, sudah banyak manusia yang tidak membutuhkan Allah. Sehingga apa yang telah ditetapkan Allah dengan sejenak hawa nafsunya mau diubah. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pada hakikatnya ilmu itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas dan banyak. Yang ketiga, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak adalah tentang harta. Bagaimana bagi manusia harta sangat diperlukan, karena setiap manusia pasti membutuhkan harta. Allah sendiri tidak melarang manusia untuk mencintai dan mencari harta yang banyak. Bahkan Allah justru memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta. Yang tidak dibolehkan manusia adalah bagaimana mencintai harta di atas kecintaannya kepada Allah. Oleh karena dari sikap seperti inilah, maka manusia akan menghalalkan segala cara. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari mana kita memperolehnya atau bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram. Di samping itu, meskipun manusia sudah mencari harta dengan cara yang halal, bukan berarti sudah selesai pertanggungjawabannya. Masih ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk apa saja dibelanjakan dan dikeluarkan daripada harta itu, untuk sesuatu yang bermanfaat atau tidak, untuk sesuatu yang benar atau tidak. Manakala harta dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi untuk yang tidak benar. Sidang Jumat yang berbahagia, yang keempat yang juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah soal penggunaan anggota badan. Kaki kemana berjalan, tangan apa yang dikerjakan, mata apa yang dilihat, telinga apa yang didengar, lisan apa yang diucapkan, dan begitulah seterusnya. Bila kita tidak mampu untuk memanfaatkan anggota badan untuk sesuatu yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan terperosok ke derajat yang rendah, bahkan lebih rendah daripada derajat binatang. Dengan demikian, maka seluruh anggota tubuh manusia harus kita warnai dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia harus berhati-hati dalam mempergunakan anggota badannya. Sebagai pertanggungjawab manusia atas apa yang dikerjakan, maka di pengadilan Allah nanti manusia tidak bisa lagi berbohong. Makanya menjawab pertanyaan Allah tidak lagi mulut, tetapi anggota badan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami akan tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Pada akhirnya, semoga kita termasuk kelompok manusia yang menjalankan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan itu di hadapannya nanti.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه طاهر المكرمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسنى بملائكته بكرسيه وسلس بكم أيها المؤمنون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ولا تجعل تحت الأقدام المنافقين الظالمين. اللهم انصر من بلادنا هذا الإمام عادلة وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بين قلوب المؤمنين وفرق الجامعة الكفرة المشركين بهدايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اتقنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشؤم المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.